Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadini. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2336089. Baik, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UAS saya, yaitu dari mata kuliah audit dengan dosen pengajarnya Ibu Urfi Utami MKom. Baik, dengan pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya beserta peran auditor di dalam pengembangan sistem audit. Lalu jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi dalam auditing. Baik, jawabannya ada di buku ini karena saya sudah tulis semuanya. Di sini jawaban pertamanya yaitu audit sistem informasi adalah proses pemeriksaan dan penilaian terhadap sistem informasi suatu organisasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan aman, efektif, efisien, serta mendukung tujuan organisasi. Selanjutnya di sini fungsi audit sistem informasi. Yang pertama, menilai keamanan data dan informasi. Yang kedua, memastikan sistem berjalan sesuai prosedur. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan sistem. Yang keempat, mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem. Peran auditor dalam pengembangan sistem audit yaitu memeriksa dan mengevaluasi sistem informasi. Lanjut, memberikan rekomendasi perbaikan, mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, lalu memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar. Selanjutnya di sini ada membantu manajemen meningkatkan kualitas sistem. Selanjutnya pengendalian audit sistem informasi yaitu pengendalian preventif, pengendalian detektif, pengendalian korektif, pengendalian akses, lalu terakhir yaitu pengendalian backup dan recovery. Lanjut, risiko dalam audit sistem informasi yaitu kehilangan data, akses tidak sah, kecurangan, lalu kesalahan input atau proses. Selanjutnya kerusakan perangkat keras atau lunak, yang terakhir serangan siber. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan tahapan atau proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi dan audit sistem informasi. Baik, saya akan menjawabnya. Tahapan pelaporan hasil audit sistem informasi. Yang satu ada perencanaan audit. Auditor menentukan tujuan, ruang lingkup, dan metode audit yang akan digunakan. Selanjutnya, kedua ada pengumpulan bukti audit. Auditor mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, pengujian sistem. Selanjutnya, yang ketiga ada evaluasi dan analisis temuan, yaitu bukti yang diperoleh dianalisis untuk menemukan kelemahan dan risiko yang ada. Lanjut, keempat, penyusunan audit. Audit menyusun laporan yang berisi temuan audit, penyebab masalah, lalu dampak yang ditimbulkan, rekomendasi perbaikan. Kelima, penyampaian laporan. Laporan disampaikan kepada manajemen atau pihak terkait. Keenam, tindak lanjut audit. Manajemen melaksanakan rekomendasi yang diberikan dan auditor melakukan pemantauan. Selanjutnya di sini hubungan keamanan informasi dan audit sistem informasi, yaitu audit sistem informasi digunakan untuk menilai apakah keamanan informasi telah berjalan dengan baik. Audit membantu memastikan 3 aspek utama keamanan informasi, yaitu kerahasiaan, informasi hanya pihak yang berwenang. Lanjut, integritas, data tetap akurat dan tidak berubah tanpa izin. Selanjutnya, ketersediaan, informasi ini tersedia saat dibutuhkan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, sebuah organisasi mengidentifikasi risiko tinggi pada sistem mereka tetapi tidak mengalami insiden selama bertahun-tahun. Faktor-faktor apa yang mungkin mencegah risiko tersebut terrealisasi, dan bagaimana hasil ini dapat mempengaruhi penilaian risiko. Baik, saya akan menjawabnya, yaitu faktor yang mencegah risiko terjadi. Yang pertama, pengendalian keamanan yang kuat, firewall dan antivirus yang selalu diperbarui. Lanjut, pemantauan sistem secara rutin.
lalu kesadaran pengguna terhadap keamanan, pelatihan keamanan bagi karyawan, lanjut terakhir backup dan recovery-nya yang baik. Lalu pengaruh terhadap penilaian risikonya tidak terjadi insiden bukan berarti risiko sudah hilang. Risiko tetap ada dan dapat terjadi kapan saja. Oleh karena itu, penilaian risiko harus tetap dilakukan berdasarkan kemungkinan dan dampaknya, bukan hanya berdasarkan riwayat kejadian. Lanjut pertanyaan yang keempat, seorang auditor menemukan kelemahan signifikan dalam sistem informasi perusahaan. Selain melaporkan temuan, apa yang seharusnya dilakukan auditor untuk membantu organisasi berkembang? Hal apa yang bisa dilakukan oleh seorang auditor jika ingin mengurangi risiko audit? Saya jawab pertanyaan yang keempat. Tindakan auditor, selain melaporkan temuan, auditor harus memberikan rekomendasi perbaikan. Yang kedua, menjelaskan dampak dari kelemahan yang ditemukan. Yang ketiga, membantu manajemen memahami risiko, lalu meningkatkan pengendalian internal. Selanjutnya, memantau tindak lanjut perbaikan. Cara mengurangi risiko audit, yang pertama mengumpulkan bukti audit yang cukup, lalu melakukan pengujian secara menyeluruh, lalu memahami proses bisnis organisasi, lanjut menggunakan metode audit yang tepat, lalu menjaga independensi dan objektivitas, lanjut meningkatkan kompetensi auditor. Lalu kendala dalam audit internal, ini pertanyaan nomor 5, maaf. Dalam melakukan prosedur audit internal, akan ada banyak kendala yang ditemukan dalam prosesnya. Jelaskan kendala apa saja yang mungkin ditemukan dalam proses tersebut dan bagaimana mengatasinya. Mengatasi setiap kendala yang terjadi, minimal 10 kendala. Baik. Kendala dalam audit internal dan cara mengatasinya. Yang pertama, ada kurangnya dukungan manajemen. Mengatasinya dengan melakukan komunikasi dan sosialisasi manfaat audit. Yang kedua, ada data tidak lengkap. Cara mengatasinya meminta dokumen pendukung yang diperlukan. Yang ketiga, keterbatasan waktu audit. Mengatasinya membuat jadwal audit yang jelas. Lanjut 4, kendalanya kurangnya kompetensi auditor. Ini mengatasinya mengadakan pelatihan dan sertifikasi. Lanjut yang kelima, kendalanya kurangnya sumber daya auditor. Mengatasinya menambah personel atau membagi tugas. Yang keenam, resistensi dari karyawan. Mengatasinya dengan memberikan pemahaman bahwa audit bertujuan membantu organisasi. Lanjut yang ketujuh, sistem informasi yang kompleks. Mengatasinya mempelajari sistem sebelum audit dilakukan. Lanjut yang kedelapan, dokumentasi yang tidak rapi. Mengatasinya dengan mendorong perbaikan tata kelola dokumentasi. Lanjut yang kesembilan, perubahan teknologi yang cepat. Mengatasinya dengan melakukan pembaruan pengetahuan secara berkala. Lanjut yang terakhir, risiko keamanan data saat audit dengan menerapkan prosedur keamanan dan kerahasiaan data. Itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mata kuliah dari audit. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.